Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Nah, kalau kita membaca pernyataan Yesus dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga, di mana Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, pernyataan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 ini seringkali dipahami secara salah, ditafsirkan dengan tidak benar menuruti kemauan orang-orang di luar iman Kristen. Kalau Anda melihat video-video di luar sana di media sosial, mungkin orang-orang yang baru saja berpindah keyakinan dari iman Kristen, kerap kali mereka mengutip teks ini dan menghubung-hubungkan dengan keyakinan mereka yang baru. Dalam hal ini adalah Islam. Padahal teks ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam tentang ketauhidan, tentang makna Rasul seperti yang ada dalam agama Islam. Nah, jangan kemudian kita membaca, mempelajari tentang agama orang lain, lalu langsung menilai ajaran dalam agama tersebut menurut pemahaman, menurut pengertian yang kita miliki dalam agama kita. Contoh misalnya, ketika di dalam Islam, dalam terjemahan Quran berbahasa Indonesia ada ungkapan surga, kata jannah atau kata firdaus misalkan diterjemahkan surga. Kemudian dalam keyakinan agama Hindu ada kata surga. Janganlah langsung kemudian memahami kata surga dalam agama Hindu itu maknanya sama dengan surga di dalam agama Islam. Karena agama Hindu memiliki pemahaman tersendiri tentang surga. Demikian juga ungkapan utusan di sini yang dikatakan inilah Yesus Kristus yang telah Engkau utus, lalu langsung dimaknai seperti pemahaman dalam Islam tentang Rasul yang artinya utusan. Ini bukti Yesus mengajarkan ketauhidan, syahadat sama seperti dalam Islam. La ilaha illallah, Engkau satu-satunya Allah yang benar, tidak ada ilah yang lain, dan Yesus Kristus Rasulullah, utusan Allah. Apakah seperti itu makna utusan dalam teks ini? Utusan ini adalah salah satu kata utusan, maksud saya itu adalah salah satu hal yang ditekankan dalam Injil Yohanes. Tetapi utusan yang seperti apa? Bukan utusan-utusan dalam makna manusia biasa yang diutus itu. Bukan. Kata utusan dalam Injil Yohanes yang diterapkan untuk Yesus kepada dirinya sendiri, itu justru hendak menunjukkan keilahiannya, divinitasnya, lahutnya sebagai sang firman, kalimatullah yang menjadi manusia. Karena itu membaca kitab suci harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Bagaimana keseluruhan konteks dalam Yohanes 17? Dan jangan hanya dibaca ayat ketiga, dilupakan ayat yang kedua, ayat yang keempat, 5, 6 dan selanjutnya, yang justru menunjukkan keberadaan Yesus yang berbeda dengan manusia biasa. Misalnya pernyataan Yesus di dalam ayat yang kelima, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Di mana ada nabi-nabi yang memiliki kemudian di hadirat Allah sebelum dunia ada? Tidak ada. Terlebih kalau kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-38, apa yang dikatakan Yesus? Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Perhatikan ungkapan aku telah turun dari surga. Ya kan? Nazaltu minas samai. Aku telah nuzul dari surga. Asalnya di mana? Di surga. Apa ada nabi-nabi? Apa ada manusia yang asalnya di surga? Tidak ada. Manusia diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi Yesus Kristus yang berasal dari atas. Ungkapan utusan bagi Yesus itu menggemakan pernyataan dalam perjanjian lama, dalam kitab Yesaya, dalam kitab Mazmur, tentang firman yang diutus Allah. Jadi firman di dalam kitab Yesaya, kitab Mazmur, kitab nabi-nabi itu dipersonifikasikan sebagai sosok yang diutus oleh Allah untuk melakukan kehendak Allah. Dan dalam pribadi Yesus Kristus itulah firman kalimatullah benar-benar menjadi person, benar-benar menjadi pribadi, sang firman menjadi manusia, Yesus Kristus. Karena itu makna pernyataan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 itu bukan menunjukkan Yesus bukan Allah, tetapi justru menegaskan identitas jati diri Yesus sebagai sang firman. Firman itu adalah Allah, kalimatullah yang menjadi manusia. Itulah maknanya. Jadi jangan kemudian Anda pahami sesuai dengan pemahaman dalam agama Anda. Sama sekali ngawur, sama sekali tidak sesuai dengan apa yang
dipahami, diyakini, dan diajarkan dalam kitab suci secara utuh. Karena itu pentingnya umat Kristen memahami ajaran iman Kristen dengan benar agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan kepada kita semua, membuat kita semakin berakar di dalam Yesus Sang Juru Selamat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.